Selamat datang di Kampung Haji, sebuah komplek hunian bernuansa tradisional di Kabupaten Sukabumi, di mana kampung ini dihuni oleh warga yang menjadi korban tanah bergerak di kecamatan Nyalindung beberapa tahun silam. Dan ternyata ada peran A-Game yang menjadi salah satu inisiator berdirinya kampung ini lewat DT Peduli. Dan ada juga peran dari Badan Pengelola Keuangan Haji yang menjadi mitra donatur DT Peduli pada saat itu. Hingga sampai saat ini, komplek hunian ini disebut Kampung Haji. Bagaimana cerita lengkap sejarah Kampung Haji Sukabumi ini? Kita ikuti saja perbincangan dengan Pak Effendi selaku salah satu sesepuh Kampung Haji, di mana beliau juga adalah salah satu inisiator dari tim warga yang membidani lahirnya kampung nan eksotis ini. Berikut perbincangan kami di Kampung Haji. Oke teman-teman, kita sudah bareng dengan Pak Effendi selaku sesepuh di Kampung Haji ini dan sekaligus menjadi narasumber kedatangan kami ke sini hari ini. Oke Pak, bentar nyapanya ngawaga ya. Barangkali bisa diceritakan gitu Pak asal muasalnya berdirinya Kampung Haji ini Pak gitu sampai sekarang seperti apa ya, barangkali sejarahnya bisa diceritakan ya Pak. Terima kasih. Jadi awal mula adanya Kampung Haji ini adalah relokasi dari orang-orang yang kena atau masyarakat yang kena bencana di tahun 2019, pergeseran tanah di Kampung Gunung Batu. Itu awal mulanya. Terus seiring dengan perjalanan waktu, masyarakat pada waktu itu dihunian sementarakan dulu oleh pemerintah daerah kabupaten, disebut dengan Huntara, yang berlokasi di Kampung Rawamenong, Mbah ya. Rawamenong, Rancaora dekat SMA, bisa di sana di hunian sementara. Sudah itu maka kami berinisiasi membuat forum percepatan pembangunan hunian tetap, mendesak kepada pemerintah daerah pada waktu itu. Dan alhamdulillah oleh pemerintah daerah kami bisa dipertemukan dengan DT Peduli. DT Peduli yang memfasilitasi kami supaya bisa bersinergi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji katanya pada waktu itu. Maka terkabulkanlah permohonan kami untuk dibikinkan hunian tetap seperti hari ini. Ini adalah kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, terus DT Peduli, BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan RHP, Resiko House Program, sebagai pelaksana program pembangunan di sini. Yang alhamdulillah hari ini berkelanjutan juga. Jadi masih ada perhatian dari Pemda, termasuk pembenahan fasilitas jalan, asalnya hanya pengerasan, sekarang kan udah diaspal ya. Alhamdulillahnya Pak ya. Iya. Terus untuk air kan kemarin sempat ada kendala juga, alhamdulillah hari ini sudah ada solusi berdasarkan bantuan dari RHP juga dan dari DT Peduli. Jadi kami tidak dibiarkan, hari ini masih dipantau, Masih diurus lah ya masih Pak ya? diurus gitu. Hanya yang Alhamdulillah. hari ini masih belum terpenuhi keinginan masyarakat itu tentang fasilitas lain semacam tempat pengajian anak, tempat belajar anak, dan hari ini masih numpang di pinggir-pinggir emperan. Nanti bisa dilihat itu Di kebutuhannya untuk sarana pendidikan anak untuk sementara waktu ini mungkin Pak ya. Iya.
Untuk sementara ini kan pengajian masih di emperan rumah guru ngajinya. Terus masjid juga alhamdulillah ini pengunjungnya banyak, dan permasalahannya ketika ada kegiatan di masjid ini berbaur dengan tamu, jadi terkadang masjid itu tidak bisa menampung, tidak bisa menampung jamaah dan juga tidak bisa menampung tamu yang ikut sholat di sini gitu. Jadi keinginan kami tolonglah difasilitasi untuk majelis taklimnya dipisahkan dengan masjidnya. Iya, jadi Itu sementara itu taklimnya ya Pak ya. Iya. Untuk kalau misalnya Pak, karena sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat sih lagi gencar-gencarnya untuk pembangunan baik itu sarana jalan ataupun fasilitas umum untuk masyarakat gitu ya Pak ya. Untuk lahannya sendiri kalau misalnya nanti madrasahnya dipisah itu sudah tersedia Pak. Tapi kalau melihat pemetaan awal itu kan peruntukan ini adalah untuk peruntukan pemukiman yang di dalamnya ada pasos dan pasum, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Ini insya Allah sudah tersediakan, sekalipun mungkin untuk pelegalan formanya itu belum maksimal karena masih katanya gitu SPH-nya itu surat pelepasan haknya itu dari perusahaan ke Pemda. Jadi sekarang bola panasnya mungkin gitu ya, Pemda dari ya, Pemda ya. gitu maksudnya. Tapi kalau melihat peruntukan awalnya itu sudah tergambar, sudah terpetakan. Sudah ada seharusnya gitu ya Pak. Iya. Dan untuk pengaspalan sendiri kemarin Pak, ini yang mendanai itu dari mana ya Pak? Pemda ini, Pemda Pemda Kabupaten. Kabupaten Sukabumi ya Pak ya? Iya. Oh iya, jadi Dilihat di papan proyek itu dari Pemda. oh iya dari Pemda. Dari Tarkim itu. Nah, untuk sarana dan prasarana sepertinya memang yang dibutuhkan adalah majelis taklim lah ya Pak intinya ya, jadi bisa dipakai untuk orang dewasa ataupun untuk sarana belajar anak-anak juga ya Pak. Iya, dan juga PAUD, kan di sini ada PAUD dulu itu ketika bencana itu kan ada PAUD di sana, pendidikan anak usia dini. Terus kemarin itu dititipkan dulu pembangunannya, bukan pembangunannya, dititip belajarnya di pasar yang tidak terpakai itu, jadi difungsikan. Iya. Nah, terus Pak untuk status kepemilikannya gitu ya, tadi sempat kesentil gitu ya Pak ya, apa namanya kepemilikan dari hunian tetap ini seperti apa Pak? Kan kalau di Kampung KDM itu jadi hak masyarakat ya Pak ya. Nah kalau di sini seperti apa Pak? Jadi untuk kepemilikan ini apabila dilihat dari serah terima kemarin waktu peresmian, ini sudah hak mutlak masyarakat untuk bangunannya itu. Tapi untuk status tanahnya itu lagi proses, jadi tanggung jawabnya sekarang ada di Pemda. Untuk melegal formalkan, mensertifikatkan. Berarti mungkin ya kemungkinan nantinya akan jadi hak milik ya Pak ya. Mudah-mudahan. Nah untuk kedepannya Pak, nah ini kan kalau di Kampung KDM ini digadang-gadang sekarang tuh bahwa Kampung KDM ini jadinya ikon itu kampung wisata ya Pak. Sementara ini sebetulnya Kampung Haji ini sendiri potensi untuk itu kan ada juga ya Pak. Ada ini nggak Pak? Ada rencana ke depan bahwa Kampung Haji ini akan dijadikan sebagai kampung apa? Apakah kampung misalnya UMKM kah atau kampung yang religius lah gitu? Ada rencana ke situ nggak Pak? Ada, insya Allah ada. Justru kami lagi berproses. Mudah-mudahan ke depannya seperti itu dengan mempertahankan karakteristik dan kultur yang ada. Betul. Karena dilihat dari berbagai tamu yang datang ke sini, jadi mereka tertarik itu dengan eksotik dan karakteristik bangunan yang seperti ada sekarang ini. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa kembangkan. Dan di sini sudah biasa banyak ada orang yang ikut manasik haji dari berbagai KBIH. Jadi mungkin nantinya lebih ke wisata religi lah mungkin ya Pak ya. Itu mudah-mudahan. Wisata religi Jawa Barat lah gitu ya Pak. Mudah-mudahan. Ya, tinggal nanti
Bapak dan masyarakat di sini selaku penghuni tinggal menyesuaikan apa-apa yang dibutuhkan untuk menuju ke situ, mungkin Iya, begitu ya iya, Pak ya. iya. Gitu. Dan ini perlu juga mungkin binaan dari pemerintah. Dan Betul. alhamdulillah mungkin di sini juga ada kerjasama dengan PT DPLKB Kecamatan Lindung, Badan KB Kabupaten. Ini merupakan kampung KB rencananya. Oh, kampung KB di sini. Iya. Ya, mudah-mudahan lancar ya Pak ya sampai ke Amin, depannya, amin. dan kampung ini senantiasa terjaga seperti ini biar lebih apa namanya, ikonik Pak ya. Ya, Biar lebih ikonik ikonik itu gitu. justru kami ini mempertahankan ikoniknya ini. Gitu. Jadi makanya ketika ada orang yang mau merehab, ya kami berupaya jangan 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 direhab lah, udah seperti ini gitu. Iya. Tapi untuk interior sendiri Pak, ini berapa kamar Pak kalau di sini Pak? 2 kamar dulu, Dua dikasihnya kamar ya. 2 kamar. 2 kamar 1 WC. 2 kamar 1 WC. Hmm. Seperti tipe 36 lah ya Pak ya, kalau di Iya, BP6 mungkin ya Pak. makanya kayak seperti yang disampaikan oleh Pak mantan Kades yang tadi ya, kan di sana ada bekas apa? Hunian sementara itu kan sisa-sisanya itu dijadikan dapur ya, Oh, gitu. jadi dibongkar, Dibongkar. dimanfaatkan Iya, untuk dimanfaatkan dapur dapur. warga gitu ya Pak ya. Ya karena belum punya dapur Oh gitu. iya. Hmm. Tapi kalau sekarang penuh Pak di sini Pak. Penuh, insya Allah. Penuh. Penuh. Udah berarti 129 kakak ya kurang lebih ya Pak ya. Iya, ya 129. Mungkin cukup Pak untuk keterangannya. Terima kasih. Mohon maaf waktunya mengganggu ya Pak ya kami ya. Semoga pokoknya kami doain lah, pokoknya semoga Kampung Haji ini bisa lebih sukses di masa yang akan datang Amin. dengan rencana-rencana yang baik yang sudah ditetapkan oleh Bapak beserta warga di sini, dan Amin. tentunya dukungan pemerintah di masa yang akan datang. Semoga Kampung Haji ini lebih sukses dari sekarang ya Pak ya. Amin, 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 Oke, amin. Pak, terima kasih Pak waktunya Pak. Iya. Terima kasih, Pak.